Oke, lanjut. Oke, tadi yang saya bicara itu adalah tentang kesekarangan. Kesekarangannya, kripto itu masih upaya-upaya swasta atau para gamer di dunia virtual, dunia internet. Jadi kalau bicara tentang nantinya bagaimana, kalau saya memandang memang itu nantinya akan diambil alih negara juga. Negara itu sesuatu entitas yang resiliensinya sangat tinggi. Sangat tinggi dan tidak akan bisa diabaikan begitu aja. Itu adalah fakta. Seberapapun bencinya pada konsep nation state atau apapun itu, tetap aja itu kenyataan yang susah ditolak. Oleh karena itu tadi saya bicara negara sudah mengambil juga menggunakan sistem mata uang yang memakai kripto, maka negara akan membuat pengaturan-pengaturannya, memanfaatkan kelebihan-kelebihannya, dan tetap mengukuhkan kekuasaannya. Karena bagaimanapun juga, ya itu tentunya akan terjadi ketika mulai sudah dipandang bahwa yang melek teknologi untuk akses kripto juga sudah cukup. Ketika negara sudah memandang sudah cukup, yang akan menggunakan mata uang kriptonya, maka dia akan membuat. Karena itu adalah kemajuan yang, ya katakanlah progres lah. Belum tentu kemajuan yang kalau tergantung sudut pandang kita tentang apa itu kemajuan. Katakanlah progres lah, kenyataannya adalah nanti akan menggunakan. Tapi artinya, karena yang menerima sebagai alat tukar, alat pembayaran masih sedikit. Bisa aja mewujud, jangankan kripto, batu apapun, kalau sama-sama bersepakat ya bisa jadi alat tukar. Batu, kacang, jagung, apapun itulah, selama ada yang bersepakat untuk menggunakannya sebagai alat tukar dan saling trust ya jadilah uang. Penciptaan uang kan sesederhana itu aja. Jadi kalau ini negara belum menggunakannya. Katakanlah kalau informasi dari Anda baru Cina yang mulai. Jadi kalau sudah cukup, saya pikir kalau para industriawannya dan sebagainya itu sudah siap. Kelas menengah atas yang sudah melek teknologi sudah siap menggunakan mata uang itu. Tentunya kan yang namanya perubahan sistem itu enggak cut off ya. Kalau cut off pasti geger lah. Tapi mungkin Mas Teguh dengan adanya digital currency, dipandang sudah cukup. Halo, Mas Teguh. Ya gimana? Ya, dengan uang itu beralih menjadi digital currency, mungkin fungsinya untuk mendamaikan dunia jadi berkurang karena jadinya digital. Meskipun dunia berperang kan nggak mempengaruhi perekonomian lagi, nggak kayak kalau fiat money itu. Bisa jadi, tetapi itu kan perang itu kan bisa jadi merusak infrastruktur. Ketika infrastruktur penyimpanan datanya hancur, ya sudah semua orang kehilangan kekayaannya. Dunia akan lebih chaos. Oh gitu ya. Ya gimana lagi? Tapi tadi tetap ya ketika dia ada investasi di lain itu dia akan menjaga supaya negara ini tidak berperang ya. Oh iya, ketika investasi asing ada banyak, katakanlah Indonesia lah. Indonesia ini banyak yang berkepentingan untuk tetap stabil. Dengan banyaknya investasi asing dari Cina, Amerika, maka mereka akan menjaga agar tetap damai. Sekarang kita lihat kasus terbaru aja lah. Yaman lah. Yaman itu saya nggak tahu kenapa kok putra mahkota kerajaan Saudi menerima permintaan bantuan dari apa yang dia? Ada suara lain.
Yaman lah. Yaman itu kan investasi asing sangat hampir nggak ada lah. Ketika terjadi perang, apa efeknya kepada dunia? Nggak ada, hanya kemanusiaan. Efek perekonomian dan efek kemanusiaannya pun ya di lokal Yaman. Coba kalau Indonesia terjadi peperangan, Singapura, Australia, negara itu akan pusing ketika pengungsi berduyun-duyun, ketika uang mereka musnah. Oleh karena itu mereka akan menjaga tetap damai. Apakah akan memiskinkan? Oh, mereka kan harus menjaga agar barangnya tetap ada yang beli. Artinya mereka akan menjaga daya beli juga. Bahkan sebisa-bisanya meningkatkan. Kalau meningkat daya belinya, memang perekonomian dunia ini saat ini basisnya konsumsi dan produksi. Ketika kita mengkonsumsi berarti ada produksi. Ketika ada permintaan akan ada penawaran, ada permintaan. Sehingga sampai ke barang-barang yang super luxury, yang sebenarnya keinginan, bukan kebutuhan. Ya itu faktanya ya. Saya nggak bilang itu baik atau buruk, tetapi memang dunia ini didorong oleh konsumsi saat ini. Perdamaiannya pun didorong oleh konsumsi. Konsumsi otomatis harus produksi. Ketika ada yang ingin mengkonsumsi kan ada yang memproduksi. Oke, sekarang aku pengen meninjau dari sudut lain yang lebih keseharian gitu, Mas Teguh. Jadi kan uang ini kan sifatnya netral, dia kan alat ya, bisa dipakai untuk kebaikan ataupun keburukan, sebetulnya begitu gitu. Tapi ada orang memandang bahwa secara intrinsik di dalam uang itu sendiri itu ada evil, ada kekuatan jahat gitu. Karena itu memancing materialisme, hedonisme, orang jadi mengejar kesenangan dunia begitu. Jadi keberadaan uang ini sesuatu tidak netral, melainkan sumber kejahatan itu. Gimana itu pandangnya gitu. Jadi Tadi kan sudah ada mental block tuh. Orang-orang tuh ingin kaya, tapi dalam dirinya tuh ada mental block. Kebanyakan orang kaya itu jahat, terus menindas, menghisap gitu. Nah ini gimana biar ada apa resolusi gitu, Mas Teguh? biasanya yang ngomong seperti itu ya orang miskin. Nggak mampu bersaing untuk mendapatkan uang yang banyak, yang cukup untuk dirinya. Maka dia membangun sesuatu denial. Itu denial aja. Ketika memandang uang ini sebagai jahat dalam dirinya sendiri itu kan denial. Kecuali orang itu memang sudah hidup subsisten. Dia membuktikan belief-nya bahwa tanpa uang dia bisa hidup. Dan itu artinya subsisten dan harus sendiri dan rawan. Ya kan? Sangat rawan karena ketika dia pertaniannya diserang hama, dia nggak punya uang, maka dia akan mati kalau tidak meminta-minta atau bekerja atau membutuhkan bantuan. Seperti itu. Jadi kalau uang itu jahat atau tidak, ya enggak ada. Uang sebagai alat kejahatan, iya banyak. Uang menyebabkan kejahatan itu karena apa? Karena menyimpan nilai. Sama aja, kalau orang butuh singkong, dia bisa merampok singkong atau merampok uang yang nanti dibelikan singkong. Sama aja. Ada nggak ada uang itu ya sama. Nggak ada uang lebih jahat lagi. Di balik the power of money ini, uang itu sangat liquid. Dia bisa ditukarkan dengan singkong, dengan beras, dengan mobil gitu kan. Jadi ketika elit global itu ingin merampas satu sumber daya negara tertentu, itu nggak perlu diambil singkongnya, nggak perlu diambil minyaknya gitu. Cukup diambil finansialnya aja, dialirkan ke situ. Jadi lebih efektif dan efisien dalam menjajah dunia gitu. Ya kalau uang itu mengalir uang apa? Uang rupiah misal. Mau dialirkan ke Amerika misal. Lah buat apa di Amerika uang rupiah itu?
Kalau uang mengalir ke sana 50%, kan tinggal kita ganti mata uang baru aja. Mata uang yang itu nggak berlaku lagi, kita cetak baru, selesai masalahnya. Di negeri lain cuman bawa kertas, tinggal di kilo aja. Justru malah solusinya gampang, menyerap uang ke sana dinyatakan tidak berlaku, kan selesai. Oleh karena itu setiap ada pergantian jenis mata uang, jadi mata uang yang bergambar Soeharto dalam 1 tahun ke depan dinyatakan tidak berlaku. Kalau saya yang cuma menyimpan beberapa puluh atau ratusan uang itu kan tidak ada masalah, tinggal tukar ke bank selesai. Tapi kalau yang nyimpan berpeti-peti, gimana cara menukarnya? Kalau nuker ditanyain, ini duit dari mana sebanyak ini? Jadi sebetulnya ada benefitnya juga ya. Dunia ini tidak diatur oleh satu mata uang tunggal gitu. Kecuali ada satu negara dunia gitu. Atau semua negara bersepakat, kayak Uni Eropa kan bersepakat menggunakan satu mata uang tunggal. Tinggal tergantung kesepakatan negara-negara aja. Kalau sudah terjadi mutual understanding dan sebagainya ya bisa aja. Kenapa nggak bisa? Itu kan tergantung perjanjian internasional aja. Ketika perjanjian internasional seperti Uni Eropa mengikatkan diri pada satu bank sentral yang sama, dengan mata uang yang sama, mungkin nanti deputi direkturnya dari tiap-tiap negara punya satu perwakilan atau gimana, itu tinggal masalah perjanjian aja. Walaupun sekarang ini masih bisa disebut itu utopia ya. Karena negara-negara ini sekarang kan masih banyak yang berseteru lah. Lumayan lah, tinggal sedikit sih. Tinggal sedikit, nggak sebanyak dulu. Kalau dulu kan perseteruan antar negara itu kan keras dan baik. Kalau sekarang ini antar negara karena adanya investasi asing, perdagangan internasional, jadi saling membutuhkan. Kayak misal di negara mana ya, saya lupa ya. Jadi dia waktu itu pengen mengembangkan industri susu misal. Industri susu akhirnya diadvokasi oleh Israel, tapi Israel sapi perahnya dari New Zealand. Jadi sudah seperti itu. Sebenarnya kalau semua para penguasa negara-negara itu duduk manis, ngomong yang enak, gimana baiknya untuk bersama, ya selesai sebenarnya. Iya. Cuman kan kita tahu. Ya. Gimana? Iya, tadi kan bicaranya kan begitu. Bicaranya kan begitu kan. Kalau kita sangkutkan pada posisi apa yang dikata Mas Andi tadi itu kan berkait dengan pertanyaan saya pertama, sudah tuh dikaitkan dengan para penguasa itu duduk manis gitu kan. Nah, konsepnya timbul kan ketika sistem kembali lagi ke orang. Ya kan? Itu kan ada Jika pengambilan keputusan emang. Nah, jika sistem itu benar, pada hakikatnya juga bakal nggak bisa diselewengkan ketika penjalannya itu nggak benar. Ya tak? Ya. Jadi kalau ketika kita berbicara tentang sistem, kita nggak bisa melepaskan posisi orang. Siapa orang yang akan mengendalikan sistem? Ya betul. Ya, jadi itu memang betul. Tapi ya kita hanya bisa berharap semakin hari semakin membaik, dan saya rasa progresnya memang membaik gitu aja. Soalnya kan penentangan terhadap katakanlah tingkat korupsi gitu kan mulai dijawab, kan bagaimanapun kan mulai dijawab dengan keterbukaan antar perbankan. Ya kan, data-data uang warga Indonesia yang di Swiss itu siapa aja, berapa, itu pun bisa diakses oleh menteri misal. Dan tentu kan kemudian tergantung menterinya akan menggunakannya untuk kebaikan siapa kan gitu, atau untuk memeras atau untuk kebaikan satu negara misal.
Kan bisa aja. Enggak, memang begini maksud saya itu begitu. Kalau kita nggak punya ketetapan syarat-syarat kepemimpinan, syarat-syarat pelaku tadi itu, gitu kan. Sekarang kita taruh macam Sri Mulyani sekarang sudah bekerja, mungkin kita nilai itu sesuatu yang baik, lebih baik dari yang dulu, gitu kan. Begitu kekuasaan itu berubah, apakah ada jaminan ini akan lebih baik lagi? Gitu. Nah, ketika tidak ada batasan-batasan yang digunakan untuk syarat untuk orang sebagai pemimpin untuk melaksanakan sistem tadi, nah di situ tumbuh satu hal yang confuse. Kalau saya bilangnya confuse ya, bingung gitu kan. Nah, bagaimana menjawab ini? Karena sistem nggak mungkin lepas dari orang yang menjalankan sistem kan gitu. Ya, kalau itu memang tergantung daripada banyak faktor ya. Katakanlah kekuatan politik, kemudian kecerdasan para penguasa politik, dan tentunya kontrol masyarakat. Yang kontrol masyarakat sekarang ini kan termasuknya luar biasa. Selama ada kebebasan, itu masih bisa diharapkan untuk ada, ini konsepnya ini kan konsep vektor lah. Jadi tergantung kekuatan-kekuatan, kemudian resultannya kemana kan seperti itu. Walaupun tidak ada jaminan penguasa atau pemegang kekuasaan, kewenangan ya. Sebenarnya kalau sekarang ini kita sudah tidak bisa mengatakan penguasa gitu loh. Tapi pemegang kewenangan, karena pemegang kewenangan itu bisa berganti-ganti. Bisa berganti-ganti dengan sistem demokrasi ini kan. Oleh karena itu memang tergantung daripada resultan kekuatan-kekuatan yang ada. Ya kita makanya oleh dari itu masyarakat atau rakyat ini yang semakin cerdas, semakin kritis itu kan akan mendorong untuk selalu lebih baik. Kita hanya bisa mengharapkan itu memang. Perbaikan-perbaikan, kalau memperbaiki perusahaan sendiri kan gampang. Tapi kalau memperbaiki perusahaan publik itu kan urusannya banyak orang. Oleh karena itu yang bisa dilakukan ya bagaimana kita mempertahankan kebebasan dan pada saat yang sama mencerdaskan warga. Warga yang cerdas akan critical thinking. Apalagi kalau yang berkuasa, yang memegang kewenangan nantinya juga orang-orang yang memang motifnya baik, bukan motif hanya sekadar kekuasaan atau memperkaya dirinya. Nah itu memang hal yang misteriusnya kehidupan manusia lah. Ya kita lakukan yang terbaik yang kita bisa. Salah satunya adalah kita harus mempertahankan kebebasan. Ya, oke, itu kemerdekaan lah gitu ya. Kemerdekaan tiap orang untuk berbicara. Iya. Jadi sebenarnya itu di negeri kita masih banyak masalah. Apalagi kalau menyangkut soal religion lah. Kita sudah sepenuhnya bebas. Religion aja yang masih berat lah di sini. Masih berat ya. Ya, kalau kebebasan lainnya, mau ngeritik Sri Mulyani, ngeritik Jokowi, Bapak Anies Baswedan alias BAB, bebas-bebas saja. Kemudian kita akan turut mendorong, mengontrol, walaupun tentu kekuatan kontrol masyarakat ini kan sesuatu yang hit and run. Kita nggak akan mampu menggerakkan untuk terus-menerus melototi satu persoalan. Katakanlah monopoli, juang mati-matian, yang insentif untuk individu itu kan katakanlah gula lah. Kalau tidak ada monopoli sesuatu lah, contohnya apapun, itu katakanlah harga akan turun Rp100 per kilo. Tapi kalau dengan monopoli, memang akan menguntungkan monopoli Rp100 kali sekian juta ton. Tapi untuk individu pejuangnya, insentifnya segitu. Jadi memang ya Rp100 per kilo. Insentif yang bisa dihitung ya. Artinya memang kalau ada para pejuang yang total, itu memang dia bukan karena motif insentif pribadi. Tapi itu dengan medsos ini, dengan medsos, internet, itu
adalah posibilitas untuk kita didengar lah. Makanya akan kita selalu ribut aja. Tidak apa-apa, bagi saya keributan itu bagus, dinamika. Ribut-ribut selama nggak bacok-bacokan itu tidak ada masalah. Ribut aja enggak apa-apa. Oh, memang masih ada yang kok. Apa katakanlah nggak usah jauh-jauh. Segala hal ini diributkan. Katakanlah putusan MK yang mewajibkan ayah biologis untuk menafkahi anak biologis. Itu kan banyak ditentang juga. Karena kalau menurut hukum Islam kan harus dinasabkan ke ayah sahnya. Seperti itu. Kemudian halal haram obat, vaksin, segala macam. Saya bilang memang kita sudah memiliki kebebasan, freedom of speech, kebebasan berbicara, kebebasan bermedsos. Masih ada sejumlah negara yang internet pun dibatasi. Nah, itu yang harus kita pertahankan memang. Pada saat semakin lama kan ada muncul imunitas masyarakat ketika orang ngoceh dulu, ngoceh sedikit aja heboh, yang berbeda dari umum. Sekarang kan sudah biasa. Jadi negara kita sudah sanggup menanggung kebebasan. Itu beban berat untuk negara dan penguasa. Kecuali soal religion. Masih belum. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Gimana, Andri? Ini ada pertanyaan di kolom chat dari Mas Ramadan. Cina menggunakan 2 mata uang, yaitu yuan untuk pembayaran luar negeri dan renminbi untuk dalam negeri. Itu tujuannya untuk apa, Bang? Katanya. Mungkin Mas Teguh ada insight kenapa dibedakan antara transaksi luar negeri dengan transaksi dalam negeri di Cina, mata uangnya? Ya, itu kan untuk stabilisasi ya. Artinya yang akan dikonversi atau ada apa namanya itu, ada anunya kan yuan, sementara di dalam negeri kan renminbi. Oleh karena itu di dalam negerinya lebih bisa dikendalikan, yang luar negerinya juga lebih bisa dikendalikan karena mata uang yang akan digunakan untuk valuta asing, penukaran valuta asing, kedua-duanya dijamin negara dengan penggunaan yang berbeda. Saya pikir ini sebenarnya strategi yang dahsyat. Secara lebih mudah. Karena ketika stabilisasi pembayaran luar negeri terpisah dengan stabilisasi nilai tukar dalam negeri, itu kan lebih mudah. Sehingga dia tidak harus memperhitungkan aspek luar negeri ketika menjaga kestabilan nilai mata uang dalam negerinya. Jadi gonjang-ganjing dua hal yang terpisah. Mata uang yuan dengan luar negeri itu tidak mempengaruhi renminbi di dalam negeri gitu ya? Iya. Dan yuan sama renminbi-nya kan juga ada nilainya juga kan. Ada nilai. Ketika orang harus membeli yuan dulu, yuan kemudian baru ke valuta asing lain. Ya. Itu kebijaksanaan luar biasa menurut saya. Mungkin bisa diadopsi. Tapi sistem administrasinya juga lebih ruwet ya. Mungkin bisa diadopsi. Sistem administrasinya, pengendaliannya. Kan dia tidak harus mempertimbangkan mata uang renminbi yang ada di luar negeri. Orang tidak akan membawa renminbi ke luar negeri kan gitu. Kalau diadopsi di Indonesia gimana tuh Mas Teguh? Kita bikin 2 mata uang. Loh ya kalau soal itu ya tanya Sri Mulyani lah. Sri Mulyani dan Bank Indonesia sanggup apa tidak? Walaupun ada keuntungannya kan selalu semua ini kan cost benefit. Ada cost benefitnya. Apakah bisa orang percaya kepada yuan? Kan pihak luar negeri harus percaya kepada yuan, ya itu percaya kepada pemerintahan Tiongkok. Kan? Trust kan? Satu trust, yang kedua administrasi. Ya banyak hal yang harus dipertimbangkan ketika menerbitkan mata uang ya. Bahkan mata uang di dalam negerinya ada 2, 3 ya bisa aja, kenapa tidak? Cuman mau repot apa enggak? Jadi ini murni bagaimana negara mengendalikan nilainya. Mengendalikan nilai artinya kan juga mengendalikan trust.
Oleh karena itu, ini menurut saya itu sistem yang luar biasa. Karena harus ada trust. Ketika nggak ada trust, nilainya itu seperti fata morgana. Kalau pakai dinar yang sistem metalisme, itu kan ibaratnya kan orang nggak terlalu membutuhkan trust di situ. Trustnya kan hanya memastikan kemurnian. Kan? Kalau impiannya para pejuang dinar itu tercapai, ya kemungkinan nggak akan tercapai ya, karena itu kalau semua yang ngerti sistem perekonomian berjalan seharusnya yang menolaknya. Mana menerbitkan uangnya, terus pecahannya. Dan sebenarnya kalau mau di antara mereka kan juga bisa ya, tinggal dipakai aja emas batangan terbitan logam mulia atau mana, kan ada sertifikatnya, ada barangnya untuk transaksi di antara mereka. Nah sekarang kalau Andri ini dibayar, jadi host Dri, saya bayar 5 gram emas alias 2 dinar. Kan mau-mau aja karena emas kan liquid. Ya itu kan jadi mata uang kemudian. Cuma mata uang yang digunakan secara terbatas. Hanya di antara yang mau. Oh no. Bukannya kita juga pernah barter. Barter buku. Ndri ini tak kasih buku Ndri 5. Aku minta buku 2 aja. Kan barter itu. Ya, betul-betul. Itu barter ya. Itu ilegal nggak Mas Teguh barter kayak gitu tuh? Ya enggak, bahkan pemakaian dinar-dinar itu juga sebenarnya menurut saya enggak ilegal. Cuma terbatas di situ aja. Tapi kan tidak tercatat. Sama aja dengan barter. Tidak tercatat dalam akuntansi negara itu. Ya nanti kemudian kalau ada pajaknya kan nggak bisa dipungut pajak yang seperti itu. Itu kayak dinar-dinar itu yang itu saya sih memandang kayak yang memakai dinar di Depok atau mana itu ya seperti waktu saya masih kecil main pasar-pasaran dengan teman-teman ya, laki perempuan jual beli pakai uang monopoli, pakai daun. Selama bersepakat ya tidak ada masalah kan. Ya beli rumah pakai kertasnya. Pakai daun kan dulu kan kalau waktu kecil. Iya. Jadi saya melihatnya itu hanya anak-anak kecil yang sedang bermain-main aja. Kalau negara menganggapnya sebagai kejahatan ya monggo-monggo aja lah. Mas Teguh. Itu kan kemudian depan apa? Sekarang kita bicara tentang masa depan uang nih, 10-20 tahun ke depan. Jadi ada satu ramalan dalam satu hadis Nabi lah begitu, katakanlah begitu ya, suatu profesi, bahwa di masa depan itu orang bertransaksi itu cukup mengucapkan salam. Sekarang itu kalau teman-teman ini saya HMI itu, kalau mau ngambil rokok itu cukup Assalamualaikum, ngambil sebatang gitu. Itu sudah mulai terjadi itu, transaksi dengan ucapan salam. Nah, uang ini kan sebenarnya hanya pencatatan, sistem pencatatan gitu. Mungkin ke depannya itu ketika ada sensor, IoT gitu kan, Internet of Things, kemudian salam kita ini dikodifikasi dalam bentuk suara gitu kan, dengan biometrik. Jadi ketika kita mengucapkan saya ke Mas Teguh, Assalamualaikum Mas Teguh gitu kan, itu nanti tercatat keuangan saya berpindah dari Andri ke Teguh gitu kan. Jadi orang-orang berjalan, bertransaksi itu udah nggak pakai gadget, nggak perlu pakai kredit card gitu, cukup bertukar suara aja gitu. Itu bagus ya? Yo, bagus nggak bagus, itu kan tergantung bagaimana analisis security-nya aja lah. Kalau semua salam menjadi itu kan ya susah juga. Ntar kalau salam, Assalamualaikum, terus ngambil duit, ngambil ini, rokokku nggak buat didagangin kok ambil sih? Kayak gitu, kok nggak usah ngucapin salam, ngambil aja. Salamnya kurang keras gitu ya, karena itu nominalnya beda. Salam pelan sama salam keras tuh beda gitu ya. Itu harus ya bisa juga.
Ya tinggal dibikin aja suatu rule atau kesepakatan yang seruat itulah. Kalau mau merumitkan diri sendiri ya monggo aja. Kalau ada pendukungnya, mungkin di HMI sudah ada pendukungnya salam sama dengan duit, ya enggak apa-apa juga. Dibilangin intinya itu adalah trust, agreement, kesepakatan, konsensus. Konsensus ya. Konsensus itu pun kadang konsensus terpaksa juga. Konsensus Mau terpaksa itu gimana itu? Kontradiktif itu. Konsensus tapi terpaksa. Nah, ini bukan dalam pengertian makna hakikinya. Artinya kan kayak sekarang yang ingin meruntuhkan negara kesatuan Republik Indonesia mengganti dengan khilafah. Kan mereka tetap pakai rupiah. Terpaksa itu. Terpaksa. Baik terpaksa maupun dipaksa maupun suka sama suka, kok harus pakai lingkunganmu pakai itu kok. Kecuali kau sudah menetapkan sendiri gitu. Satu komunitas tertentu kemudian kayak kripto itulah. Coba kalau pemegang uang Bitcoin itu bersepakat untuk jual beli pakai kripto ya terjadilah. Kalau belum ya akhirnya sekarang jadi komoditi. Komoditi itu adalah istilah yang lebih lunak dari alat judi. Kok alat judi bukan? Itu kayak saham, Mas. Aset. Saham kan bisa diperjudikan juga. Ya. Jual, beli, margin trading. Aset. Aset digital, iya. Kan alat judi. Komoditi itu bahasa lembut dari alat judi. Lihat tuh di Bapepti, itu banyak alat judinya. Kan orang beli dengan harapan nanti naik kan gitu harganya, atau jual short selling diharapkan nanti harganya turun sehingga mengambil keuntungan kan. Itu kan bubbling ekonomi lah. Kalau terlalu besar nilai bubble ekonominya ada kekhawatiran nanti meledak karena itu tidak mencerminkan jumlah barang dan jasa yang beredar. Bisa rawan krisis. Oleh karena itu pasar uang, pasar keuangan, pasar modal dan sebagainya itu kan regulasinya ketat sekali. Tapi Karena itu, untuk menghindari adanya, saya ingin mengkritisi tadi pernyataan komoditi sama dengan pelunakan dari alat judi. Karena kalau definisi judinya seperti itu, bukan hanya komoditi yang bisa jadi alat judi, uang juga bisa naik turunnya nilai. memang Bahkan permainan bola juga bisa. Perlombaan beca, perlombaan kuda, segala macam, bahkan pernikahan juga jadi judi. Hidup ini judi, Mas Teguh. Iya memang, betul memang seperti itu. Dan dia belum menjadi alat tukar kan gitu. Kau tidak bisa sembarangan membeli yang diterima umum. Selama itu belum bisa menjadi suatu barang dan jasa real atau sebagai alat tukar kan berarti alat judi. Kalau bola atau apapun saham itu kan selain fungsinya sebagaimana fungsinya, dia juga bisa dimanfaatkan sebagai alat judi. Tapi kalau menyebutnya uang, currency, itu kan seharusnya salah satu fungsinya kan alat tukar. Tapi kan masih diakui hanya sebagai komoditi, belum sebagai alat tukar. Komoditi kan artinya diperdagangkan untung dan rugi dari situ, yang tentunya akan dikonversi menjadi suatu mata uang yang bisa dijadikan alat tukar. Kalau para pendukung kripto itu melakukan pertukaran dengan itu menjadi fungsi uang sebagaimana pada umumnya, ya jadilah uang dalam pengertian yang sebenarnya sebagai alat tukar, sebagai penyimpan nilai. Pada pihak-pihak yang punya kripto itu apakah mau bertransaksi dengan sesama penggunanya atau diakui secara global baru bisa beralih dari komoditi menjadi currency ya? Iya, itu kan
tergantung daripada konsensus yang tidak jelas itu. Ya, jadi bukan hanya digital currency, sebenarnya segala macam juga bergantung bersandar pada konsensus. Mau tukar pakai daun, mau tukar pakai file digital, PDF, misalkan jadi mata Iya. uang kan bisa aja gitu kan. Bisa aja. Bisa aja. Sebagaimana fungsinya kan gitu. Makanya dan itu kan untuk yang konsep nation state itu kan negara yang melakukan intervensi jumlah uang beredar dan sebagainya kan. Dan uang beredar itu kan makanya itu kan hanya kesepakatan nilainya. Kesepakatan dari kepercayaan. Oleh karena itu sebenarnya seharusnya kita mendukung sistem uang fiat atau kripto kalau jargon-jargon spiritualis atau religion yang tentang uang, sendau gurau dan sebagainya. Ya itu lebih sendau gurau kok. Begitu terasmu hilang lenyap kok. Sendau gurau kan. Daripada dinar beneran, emas beneran. Karena kita katakan emas, perak, tembaga itu kan sesuatu yang nilai intrinsiknya ada. Sehingga ketika trust kepada emas hilang itu kan katakanlah kecil kemungkinan ya. Kecuali tiba-tiba ada hujan emas gitulah. Maka emas menjadi tidak berharga. Kita masih ada waktu sekitar 13 menit lagi. Silakan teman-teman yang hadir kalau ingin bertanya, kita masih ada waktu. Mungkin sambil menunggu saya ingin mengkerucutkan nih ke sesuatu yang agak seru dan kontroversial nih Mas Teguh. Mungkin mudah-mudahan nggak di-ban sama YouTube ini ya. Jadi kabarnya pendukung kripto dengan blockchain teknologi itu akan menggugat atau menggerus otoritas negara bank sentral begitu. Jadi ada peperangan lah antara pendukung konsensus kripto dengan pendukung sentralisasi uang oleh negara dengan bank sentralnya gitu. Apakah benar ketika blockchain diakui oleh umum masyarakat dunia, maka otoritas negara menjadi hilang, punah, hangus gitu. Kita nggak perlu lagi perantara seperti negara, seperti bank gitu untuk menjamin satu nilai mata uang. Sehingga yang terjadi nanti adalah sosialisme global. Tidak ada lagi hierarki dalam masyarakat, elit ataupun awam, jelata, semua flat rata gitu. Itu gimana analisis Mas Teguh? Apanya? Jadi gini loh. Sekarang ini semua yang pegang kripto itu juga pegang yang sama? Kan enggak. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Dan soal tentang perang itu, ya monggo saja lah. Kuat-kuatan aja. Walaupun saya sih pesimis. Siapa yang mau menggerakkan perang? Yang akan menjamin nilainya siapa? Yang akan, itu sederhana aja lah. Kalau semua bersepakat untuk pemegang kripto itu perdagangan jual beli di antara mereka, ya selesai kok. Nggak usah perang-perangan. Jadi ketika gini, negara itu sesuatu yang untuk saat ini belum terbayangkan kemusnahannya. Yang ada adalah pergantian atau pengecilan atau pembesaran. Soalnya ada banyak aspek-aspek yang memang hanya negara yang bisa. Gitu. Kalau tanpa otoritas negara, siapa yang bangun jalan? Sederhana aja lah. Siapa yang mau bangun jalan? Orang gotong royong gitu. Gotong royong mah bikin got, bikin jalan kampung, bikin jalan antar provinsi. Siapa yang mau melakukan? Jadi konsepsi negara itu menurut hemat saya itu sesuatu yang sulit ditumbangkan. Yang ada adalah diabaikan. Dan pada saat tertentu
terpaksa, misal mengabaikan untuk membayar pajak. Mau nggak mau kalau kau pegawai ya akan bayar pajak. Kalau kau jajan, kalau nggak bayar pajak, ya kena pidana. Jadi negara meskipun blockchain ini nanti diakui oleh semua orang di dunia, bukan berarti otoritas negara tidak diperlukannya. Dia tetap tidak tergantikan untuk penegakan hukum, public service, mengayomi warga negara, perlindungan segala macam diperlukan ya. Meskipun mata uangnya adalah blockchain desentralisasi gitu. Ya, walaupun mata uangnya kemudian diterima dan diberlakukan sebagai alat tukar, itu kan hanya antar sesama masyarakat. Dan saya pun nggak yakin itu. Nggak yakin. Yang ada nanti negara-negara bikin cryptocurrency yang sentralisasi. Sentralisasi, kemudian ada keterbukaan ledger, ya kan. Oleh karena itu korupsi dan tindakan-tindakan mendapatkan cryptocurrency itu secara ilegal menjadi semakin mengecil lah. Nggak yakin saya itu soal akan dimenangkan oleh kalau cuma orang cuma dipakai untuk perdagangan di antara sesama pemegang currency-nya aja belum clear kok. Mengharapkan orang berduyun-duyun menentang konsep negara itu ya sesuatu yang sulit. Saya bilang bukan nggak mungkin, entahlah ya, tapi sangat sulit lah. Karena dia ada public service dan sebagainya. Tinggal sekarang ini kan dengan adanya kemerdekaan berbicara, itu dengan sistem politik yang semakin partisipatif, walaupun masih ada kekurangan di sana-sini, akhirnya kan public service, kesejahteraan itu kan menjadi sesuatu yang sekarang dipandang sebagai tanggung jawab negara. Dulu enggak, yang namanya negara itu ya cuman anjing pengawas saja. Enggak peduli kesejahteraan warganya, istilahnya gitu. Kalau sekarang ini kan dibebankan oleh undang-undang, dibebankan oleh hukum untuk menjamin kesejahteraan warganya, melindungi kepentingan warganya. Itu kan suatu progres perbaikan dari waktu ke waktu. Sekarang tinggal bagaimana, makanya saya bilang bahwa kebebasan berbicara, kebebasan berekspresi itu adalah suatu alat yang harus kita pertahankan. Karena hanya dengan itu kita bisa membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Kadang naik, kadang turun itu biasalah. Tapi overall akan selalu ada perbaikan. Karena ada penentang, ketika penentangnya banyak, maka dia akan melakukan penyesuaian kan gitu. Apalagi penentangnya berhasil mengorganisasi diri, sehingga mau nggak mau yang diberikan pilihan oleh para penentang ini akan mengikuti kehendak kehendak pendukungnya, akan konstituennya, sehingga akan ada perbaikan dari waktu-waktu. Selama syaratnya itu adalah kebebasan berbicara. Katakanlah paling pokok adalah kebebasan berbicara. Baru Roosevelt, Toham, baru itu. Cuman the essence itu adalah kebebasan berbicara. Itu esensinya. Itu yang harus kita jaga. Mungkin nanti untuk tentang kebebasan berbicara itu bisa kita angkat jadi topik tersendiri, Mas Teguh ya, di minggu-minggu depan. Mungkin itu menarik itu untuk diangkat begitu. Baik, untuk saat ini mungkin kita udah hampir habis waktunya di penghujung acara. Mas Teguh bisa kasih closing statement mungkin semacam benang merah dari pertemuan kita selama 1,5 jam ini. Oke, jadi sebenarnya uang itu netral-netral saja. Sebagaimana ada gium, money is no problem. Uang itu bukan masalah. Yang masalah adalah tidak punya uang. Gitu. Karena uang itu adalah cerminan dari barang dan jasa yang bisa Anda beli selama ada di pasaran.
Jadi jangan mengharapkan untuk membeli cinta, misal kalau cinta nggak ada yang jual. Membeli kebahagiaan. Jangan mengharap kebahagiaan. Kalau ada yang jual ya bisa dibeli. Ada nggak gitu aja kan? Coba cari di marketplace ada nggak yang menjual kebahagiaan. Ada banyak hal yang nggak bisa dinilai dengan uang. Makanya saya bilang uang bukan masalah, tetapi nggak punya uang itu di kehidupan modern ini, kekinian ini, karena Anda harus hidup subsisten untuk tidak membutuhkan uang. Yang mana sistem ini sekarang sudah ada apa namanya, division of labor, ada pembagian pekerjaan-pekerjaan, sehingga saya ketika butuh makan, saya tidak harus, saya mau jual apa kalau nggak pakai uang, beli apa, belinya pakai apa kalau nggak pakai uang, beli beras. Apa mereka mau terima stiker, wong saya bikin stiker, petani nerima stiker gitu buat apa? Tapi nanti menerima uang yang nanti bisa dibelikan pupuk, dibelikan apapun yang sesuai kemauannya selama ada yang jual. Memang masih ada masalah soal distribusi, soal bagaimana jaminannya, itu masih ada masalah yang ya tentunya akan kita berusaha untuk itu akan menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Gitu aja. Jadi penentangan terhadap uang, terhadap sistem fiat, atau terhadap perkembangan nanti kripto mungkin yang ke depan saya prediksikan akan diadopsi oleh negara-negara. Ketika negara mengadopsi kripto, ketika negara mengadopsi sistem cryptocurrency, tapi tidak desentralized, tetapi sentral, dijamin, diterbitkan oleh suatu bank sentral untuk mengendalikan nilainya, maka ketika itulah para pejuang desentralisasi currency akan menemui kekalahan. Jika tidak ingin segera kalah, ya segeralah jadikan itu sebagai alat tukar. Tidak hanya komoditi. Kalau ingin membendung arus adopsi negara yang mengubah kredo dari desentralisasi menjadi sentralisasi, segera jadikan sebagai alat tukar. Oke. Itu aja, Andri. Jadi bisa disimpulkan mungkin sedikit ya dari saya, entah ini benar atau salah kesimpulannya. Jadi uang itu adalah bagian dari problem solving tools, bukan problem creating tools. Jadi uang itu bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Nah, tentang dinar itu solusi atau bukan, mungkin mari kita bikin kripto dinar gitu ya. Kripto dinar di mana dikuasai oleh negara gitu kan. Jadi solusi di masa depan, bukan kembali ke masa lalu. Itu sekedar apa ya? Sedikit aja lah pendapat dari saya, mungkin salah, mungkin salahnya banyak. Itu artinya hanya menggunakannya sebagai kata. Kalau yang dimaksud pejuang dinar itu kan metalisme. Maksudnya kan metalisme, bukan hanya fiat. Kenapa begitu? Karena mereka nggak percaya negara. Nggak percaya negara, ya kan, atau kekuatannya untuk menstabilkan, sehingga berkhayal untuk kembali ke sistem zaman dahulu, kerajaan Tiongkok, kekhalifahan Umayyah atau Abbasiyah, Romawi, Persia yang menggunakan emas, yang menggunakan logam-logam. Kalau sekarang kita bikin mata uang emas gitulah, nanti ada perusahaan semikonduktor yang sedang butuh emas, emasmu diambilin nanti dilebur jadi prosesor nanti. Iya. Jadi masalah baru lagi ya. Maka ketika itu kan uangmu akan langka. Ya. Nah, gitu. Sekarang kan emas itu kebutuhan tertinggi bukan perhiasan ya, jangan salah, tapi alat-alat elektronik. Ketika terjadi kelangkaan, maka mereka akan mengambil uang-uangmu. Ya. Oleh karena itu,
sesuai dengan tema pembahasan sekarang, bahwa dinar dalam pengertian metalisme itu bukan solusi. Itu artinya hanya kembali ke imajinasi kejayaan masa lalu yang sebenarnya tidak hanya terjadi di sejarah kekhalifahan, tapi juga di Tiongkok, kerajaan Joseon. Joseon itu Korea ya. Kalau yang biasa nonton drakor tahulah. Persia, Romawi yang menggunakan logam. Bahkan di Indonesia juga pakai logam. Karena zaman dulu memang belum ada kertas yang bisa disekuritisasi. Mudah dipalsukan kan kertas. Sekarang kan teknologi sudah berkembang pesat, sehingga uang itu kan sulit dipalsukan. Itu, oleh karena itu kesimpulannya, penggunaan dinar itu adalah sebagai solusi ilusi, delusi. Itu karena itu akan menjadi masalah baru. Nah, gitu, Ndri. Ya. Oke, terima kasih Mas Teguh untuk diskusi kita hari ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya buat kita semua sebagai sebuah pencerahan. Untuk Amin. yang masih mendukung Dinar, jangan patah semangat. Silakan lanjutkan perjuangan Anda, gitu kan? Mungkin cepat berhasil, gitu. Ya, silakan yang lain mau bicara. Gua ada bak tuh, Bad. Ada baknya itu dinarnya gua di belakang. Kuning. Oke. Dinar candy. Saya tutup ya semuanya ya. Terima kasih ya yang sudah ikut dari awal sampai akhir, Mas Teguh maupun rekan-rekan sekalian. Jangan lupa. Sama-sama Mas Andri, sama-sama. Terima kasih sudah menyediakan lagi Rabu depan dengan tema yang lain kita angkat lagi. Kalau ada usulan tema silakan sampaikan, bisa di grup atau di kolom komentar di YouTube ya. Ada di YouTube, silakan. Sekali lagi terima kasih, saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mas Teguh. Ya, sama-sama. Ya, Mas Andri. Ya.